Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara tentang desain untuk area perkantoran. Jadi di desain ini semuanya 3D-nya masih saya kerjakan dengan AutoCAD, tidak dengan SketchUp yang seperti yang biasa saya kerjakan baru-baru ini, karena ini desainnya sudah lama. Jadi ini 3D-nya, sedangkan ini 2D-nya. Konsep daripada desain perkantoran ini adalah konsep tradisional kearifan lokal di kota Trenggalek, yang rumah-rumah adat Jawa kunonya masih banyak berbentuk joglo begini dengan batu bata yang terekspos, tidak diplester ya. Makanya saya pakai ini batu bata ekspos di sini. Tata letak secara side plan-nya itu seperti ini. Jadi ini area perkantorannya. Nanti pada perkembangannya tahap 1 teman-teman ya. Pada perkembangannya mengembang sampai ke arah sini nanti di tahap 2-nya. Kebetulan desainnya juga saya. Jadi tapi saat ini kita akan bicara tentang desain untuk kantor dari BPWS ya, yang ada di Trenggalek. Jadi ini perkantorannya ini entrance ini yang sekaligus tempat yang bisa dijadikan tugu atau monumen. Jadi kemudian kita bentuk berdiri sendiri seperti ini. Kemudian dari tempat kedatangan ini masuk ke teras entrance, kemudian masuk ke dalam di lobby. Ini ada ruang pimpinan atau ruang PPK ya. Pada saat pekerjaan dijadikan sebagai ruang PPK. Di sini ada ruang engineer, ruang admin, dapur, gudang, ruang pertemuan. Nah, ruang pertemuan ini owner minta di desain secara khusus sampai dengan dalamnya teman-teman. Jadi karena beliau ingin bahwa tempat ini jadikan pertemuan untuk relasi-relasi yang misalkan ada kunjungan, ada tinjauan dari kementerian dan sebagainya akan ditemui di sini. Juga untuk pertanggungjawaban dari beberapa pekerjaan juga dilakukan di sini. Nanti akan saya tunjukkan foto-foto kalau pas sudah jadi. Kemudian di sini ada tempat jalan untuk sepatu roda difabel, area difabel ya. Artinya ini untuk kursi roda atau untuk orang yang berjalan butuh pegangan, jadi ada pagar di sini. Karena ini lumayan tinggi ya. Jadi nolnya sini naik sekitar 60 cm dari tanah sini. Kemudian saya sudah denah seperti ini. Masuk ke tampaknya seperti ini teman-teman. Jadi beton ini berfungsi juga sebagai talang ya, untuk yang ini ya. Jadi ini ada plat yang lumayan, cuma di sini saya kasih dilatasi. Nanti saya terangkan kenapa harus saya kasih dilatasi. Terus ini tampak samping, tampak depan seperti ini. Jadi ini yang area difabel, ini bukan tembus ya, tapi ada garis putus-putus untuk kemudahan pekerjaan desain pagar railing. Ini kemarin saya bikin seperti ini. Kemudian ini tampak belakang. Nah, di sini antara gedung utama dan gedung untuk kedatangan ini, jadi
ini kita sendirikan teman-teman, karena bebannya kan juga lain ya. Jadi ini untuk beban, biasanya bebannya di sini manusia, yang di sini tapi juga kendaraan, terkadang bis kecil. Banyak kendaraan di sini, lalu makanya di sini saya pakai betonnya sebesar 20 cm, terus dan masih ada LPA, LPB saya pasang di sini untuk menstabilkan ini. Dan gedung ini tidak menyatu dengan ini, tidak satu kesatuan, artinya ini berdiri sendiri walaupun kelihatannya, tapi kelihatannya jadi satu ya teman. Sehingga kita untuk bagian-bagian sambungan yang seperti ini, seperti yang di sini kita pisah dengan dilatasi. Jadi kalaupun di sini ada pergerakan atau getaran, dia akan bergerak sendiri, kita sendiri ini tidak ikut. Jadi kemudian struktur pondasi. Kenapa pondasi di sini agak dalam, sekitar hampir 3 meter ya, dari 0 ini 2,5 meter lah, dari lantai ini. Kalau dari 0 sekitar 2,90 meter. Karena di sini memang tanahnya tanah bagus teman-teman, tanah asli. Tapi dia ini ada menurun begini, dan di sini dulu itu diuruk untuk buangan tanah kolokial. Tanah-tanah permukaan yang lembek sama air itu dibuangnya di sini untuk nguruk. Jadi di area ini kemarin, area ini waktu pengerjaan area ini itu gedung ini tidak berada di sini, jadi rencananya berada di area ini. Jadi untuk meratakan ini, dari galian dari sini kita buang ke sini begitu saja tanpa dipadatkan. Makanya kemudian pondasinya saya pakai seperti ini. Dan untuk mengurangi penyusutan akibat settlement tanah di sini, karena tanahnya agak lama ya settlementnya untuk kolokial ya, pasti mengalami penurunan. Di sini juga saya treatment lagi dengan pemadatan terus, dan di sini saya plat dengan beton lantainya ini. Cuma enggak terlalu tebal dia, enggak setebal yang di sini. Kemudian pondasi ini juga rata teman-temannya, dengan dari data yang kita dapat tanah aslinya di daerah sini. Makanya kita mendekati tanah asli ini tanah asli, asumsi tanah asli. Jadi seperti ini. Kemudian untuk rencana pondasi dan pembalokan seperti biasa teman-teman ya, saya kira tidak terlalu sulit, tidak terlalu spesial, dan umum aja. Kemudian plat talang itu yang ini teman-teman, lebar nih. Jadi saya makainya ukurannya hampir 1,5 meter. Ini 1,62 keliling. Jadi ini di sini teman-teman. Nah ini berfungsi juga sebagai talang. Kemudian di lingkaran ini teman-teman, ini karena ini awalnya rencana awal di sini ada ruangan kemarin di denah. Jadi kalau saya tunjukkan ke denah lagi, di sini ada ruangan, tapi kemudian pas di tengah jalan ruangan itu ditiadakan gitu loh, karena dianggap tidak diperlukan sama owner. Ini minta diperluas saja lobby untuk tempat umumnya, karena di sini ada market yang ditaruh di tengah, market konstruksi bendungan. Akhirnya dihilangkan, jadi ini terlalu lebar karena beban di sini, beban cantilever daripada plat ini besar sekali di depan sini. Maka saya agak takut ini mengalami puntiran kolom-kolom depan ini. Kemudian akhirnya saya putuskan untuk memberikan balok tarik perubahan dari profil WF 150. Memang jadinya agak aneh sih, karena ada ini. Cuma kemudian pada
pada perjalanan konstruksinya malah ini dijadikan gantungan yang untuk plafon teman, karena ada plafon di sini yang lubang cembung di sini kemudian digantungi sama lampu gantung. Jadi agak ada fungsinya sedikit lah, tidak cuma balok yang untuk narik kolom yang ada di sini. Nah ini kolom yang ada di sini tarik sama balok ini teman-teman. Ada balok di sini nih, baja profil nih. Hijau ini teman-teman. Nah kenyataannya dipakai untuk ini akhirnya, untuk lampu gantung ini. Jadi ada lengkung di sini untuk plafonnya kita lengkung, jadikan gantungan untuk itu. Nah dia agak kuat ya. Yang membuat saya, kenapa saya pakai itu karena saya takut di sini ada puntiran akibat ini, akibat leplet cantilever ini, karena lumayan besar teman-teman, dengan kolom yang cuma 20-20. Makanya saya agak takut, akhirnya saya kasih dengan balok tarik ini. Kemudian yang di sini denah lantai biasa. Nah, untuk denah lantai teman-teman ya, pakai granit TPS 6060 ya, biasa lah, ganti yang umum itu teman. Kemudian ini denah atap, yang di sini saya pakai baja ringan, yang di sini pakai struktur pipa. Jadi untuk struktur pipanya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya memakai, kalau jurai pipa jadi hanya jurai saja yang ada di sini. Jurai pipa 5 inch, baja kanal C, plafon atap kalsibot. Plafonnya ada di atasnya, ini apa, kanal ini. Baru ada ring, baru genteng. Nah pola tempelnya juga seperti ini. Detailnya, ini detailnya teman-teman ya. Nah ini jadi atapnya atap mengikuti konturnya genteng ini, kelihatan jadi terkesan tinggi dia. Ini untuk yang detailnya itu, detailnya entrance masuk atau tempat apa ini, tempat masuk ya kalau saya bilang entrance itu. Kemudian ini rencana pintu dan jendela. Ini jalur sanitasi. Jalur sanitasi di sini saya memakai biofil teman-teman ya, dengan harapan ini tidak cepat penuh, tapi ini dijamin sama developernya ini tidak bisa penuh asal disediakan sumber resapan untuk air buangannya. Jadi dia nanti ini kalau sudah agak penuh akan dimasuki bakteri sama mereka, enggak dikuras, dimasuki bakteri sehingga dia bisa tidak bisa penuh. Kemudian sumber peresapannya seperti ini, hijau, batu baja, sirtu, dan batu. Kemudian ini detail biofilnya, ini detail lampu ya, detail tata lampu. Jadi ada lampu gantung, ada lampu LED strip dan LED dan sebagainya sudah lengkap saya taruh di sini semua. Ini pun juga kita yang ngatur kemarin teman-teman. Kemudian yang di sini plafon, tata letak plafon. Nah jadi plafonnya juga saya detailkan seperti ini. Kalau ini grafting style, ini grill untuk ini atap tutup saluran nih teman-teman, agar kaki tidak masuk karena salurannya saya pakai keliling di ruangan, di keliling gedung ini. Kemudian kita buang ke saluran yang kita arahkan. Jadi kita nggak membiarkan air meresap bebas, karena tanah seperti yang saya bilang tadi, tanahnya kita menjaga kekeringan tanah itu, kelembapan tanah supaya tidak mudah longsor.
Ini 3D nya saya bikin manual teman-teman, jadi seperti ini jatuhnya. Kemudian kalau ini ini jalan yang untuk kursi roda, untuk di bevel area aja. Oke, begitu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau sanggahan atau apapun yang unek-unek dari teman-teman, bisa disebutkan di komen dan langsung kita lihat di foto-foto pekerjaan.